sekitar jam 1 pagi di Kampung Tamalalang, Desa Lempangan. Sudah kami telusuri dan sudah kami melakukan penangkapan. Ada beberapa orang yang sudah kami amankan sesuai dengan keterangan daripada masing-masing tersangka bahwa mereka ada sekitar 15 orang dan yang sudah kami berhasil tangkap sampai pada hari ini tanggal 16 Mei 2022 itu ada 5 orang, yaitu pertama inisial MR sebagai pembawa busur, kemudian inisial B juga sebagai pembawa busur, kemudian inisial D, kemudian inisial P, dan kemudian inisial A. Jadi dari keterangan 5 tersangka yang sudah kami amankan ini, masih ada sekitar 10 orang yang belum tertangkap dan kita akan kejar terus sampai di mana mereka. Ini terkait kasus apa? Ini terkait kasus penggusuran yang viral yang terjadi di Kampung Tamalalang, Desa Lempangan. Pak, ini infonya salah satu pelaku katanya dia sempat melontarkan ke arah anggota polisi, itu bagaimana? Benar, jadi pada saat pengejaran ini yang sudah kami amankan juga inisial B ini, dia malah mau menyerang petugas dan dia sudah membentangkan busurnya, cuma karena anggota kami mengancam dengan sempi, makanya dia kabur. Ini mereka tergabung dalam kelompok geng motor atau gimana? Jadi dia sudah ada punya kelompok namanya Kompas, yang artinya kelompok pabusur kah? Yang rata-rata mereka ini tinggal di Kampung Kakaba dan Kampung Kabalukang. Pak, untuk komplotan dari para pelaku ini memang dia di bawah umur atau seperti apa? Iya, jadi yang kami amankan ini dari 5 orang ini, 1 yang sudah dewasa dan yang lainnya masih di bawah umur. Rata-rata umurnya 15 dan 16 tahun. Yang dewasa inisial apa? Yang dewasa inisial A. Ya. Kalau ini motifnya apa sih, Pak? Motif mereka para tersangka ini melakukan aksi pembusuran? Ya, mereka motifnya sebagai kelompok yang inilah. Mau dikenal juga sebagai yang bikin onar lah. Ya, jadi dia mau juga terkenal bahwa di kelompok mereka lah yang paling ganas. Ya. Sejauh ini apakah ada korban? Nanti kita selidiki. Jadi ada beberapa kejadian sebelumnya kita tarik ulur ke belakang, jangan sampai mereka inilah yang bikin ulah dan melakukan pembusuran tersebut. Jadi mereka geng motor ya? Ya, geng motor. Jadi sudah ada 4 motor yang kita amankan juga, ya, dari mereka. Barang bukti apa saja yang diamankan? Ini ada ketapel 1 dengan busur, ada 7 mata busur. Sejauh ini untuk mengantisipasi, Bang, apa maraknya terjadi atau kerusuhan teror geng motor di wilayah Bajeng ini, bagaimana sih antisipasinya? Jadi kita intensifkan patroli di malam hari, ya, ada patroli gabungan, reserse penjagaan, SPKT, kemudian kita juga melakukan koordinasi kepada seluruh kepala desa, kemudian FKPM, ya, di desa masing-masing agar menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Pak, langkah hukum terkait anak-anak di bawah umur sendiri, Iya. apakah diserahkan ke Bapas atau seperti apa? Mungkin kalau memang ini kita lengkapi dulu mintiknya dan kita akan koordinasi dan gelar perkara, dan kalau memang kita lanjutkan kita serahkan ke Bapas. Himbauannya, Bang, kepada masyarakat. Orang tua di luar sana. Jadi himbauan kami kepada seluruh warga, ya, selalu waspada, mengontrol anak-anaknya, pergaulannya, jangan sampai terlalu larut malam mereka tidak dikontrol dan selalu diberi kebebasan dalam bergaul. Jadi salah satu contoh, ada salah satu orang tua dari tersangka yang kita amankan, awalnya sangat
sangat benci dengan pebegal ini, pembusur ini. Ternyata setelah kita tangkap, ternyata malah anaknya yang jadi pelaku. Jadi dia merasa satu kosan dengan anaknya. Ternyata pelakunya adalah anaknya sendiri. Tadi cuma satu orang. Jadi itulah tadi wawancara kepada oleh Kapolsek Pajeng AKP Al-Habsyi terkait maraknya teror gusur di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, dan di mana mereka ini mengatasnamakan kelompok Kompas, kelompok Pak Busur di wilayah Kabupaten Bajeng, Sulawesi Selatan. Demikian saya laporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Duhai Buddha junjungan kami yang mulia, sudilah kiranya menerima persembahan obat-obatan ini, persembahan bakti yang kami haturkan dengan segala kerendahan hati, berdasarkan welas asih-Mu yang dipancarkan kepada kami. Persembahan dupa. Dengan dupa yang wangi semerbak ini, yang asalnya menyebar ke segenap penjuru arah, aku bersujud kepada Sang Bagawa yang mulia, yang patut dihormati. Persembahan bunga.
sekumpulan bunga yang segar berwarna-warni dan berbau semerbak. Kami persembahkan di kaki Sang Bijaksana yang indah laksana tuntung seroja suci. Kami menghormati Sang Bagawa dengan bunga-bunga ini. Semoga jasa kebajikan ini bermanfaat bagi pembebasan kami. Sebagaimana halnya bunga-bunga akan melayu, demikian pula tubuh ini menuju pada Ya, selamat pagi Sobat Tribuners. Jadi saat ini sedang berlangsung pemancangan dari gedung RSPKU Muhammadiyah Unismu Makassar. Yang hadir dalam pemancangan kali ini yakni Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lalu ada Prof. Dr. Ambase selaku Rektor, Dr. Suryani Asad selaku Dekan Fakultas, Gagarin Pagalung selaku Ketua BPH. Semua Bapak Ibu yang tadi telah disebut oleh Pak Nanda, kami percaya bahwa dengan semangat yang luar biasa dari suasana pemancangan gedung rumah sakit Universitas Muhammadiyah Makassar dan sedang berbicara Bapak Prof. Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Makassar. yang hadir di sini akan tentang pembangunan FKIK Unismu sekaligus juga bersama peresmian rumah sakit PKU Muhammadiyah. Baik, Bapak Ibu, kami mohon untuk letakkan mempersiapkan tangan di atas tombol. Saya akan memandu hitungan mundur dari yang kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Mari berikan tepuk tangan yang bergemuruh. Sembari kita mendengarkan sirene berbunyi dan alat ekskavator bergerak, menandakan bahwa mulai hari ini pembangunan gedung FKIK Unismu Makassar mulai dilakukan. Terima kasih atas perkenan Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Asia, yang telah melakukan perencanaan pembangunan gedung FKIK yang kita saksikan bersama. Jadi Sobat Tribuners, seperti inilah suasana di pagi hari ini pemancangan gedung Fakultas Kedokteran 12 lantai oleh Selanjutnya, Prof. Bapak Haidar Ketua Umum Nasir. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Asia, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ketua Badan Pembinaan Harian Unismu Makassar, Rektor dan Dekan FKIK, Prof. Haidar Nasir saat ini sedang duduk bersama peninjauan beberapa ruangan unit pelayanan kesehatan sebagai rangkaian dari soft launching atau peresmian gedung. Jadi di lokasi ini nantinya akan dibangun gedung 12 lantai di sekitar di lokasi ini, tepat di sebelah dari gedung rumah sakit RSPKU. Jadi seperti inilah suasana di pagi hari ini Sobat Tribuners.
Nasir. Haidar Nasir disambut oleh para mahasiswa Unismu. Jadi seperti inilah suasana di pagi hari ini Sobat Tribuners. Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Asia. Bangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri dari 3 bagian utama. Bagian depan perawatan dan poliklinik. Bagian tengah merupakan instalasi alat operasi dan pemeriksaan penunjang, manajemen serta pengembangan klinik. Inilah suasana di pagi hari ini Sobat Tribuners. Ya, Prof. Haidar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di halaman parkir Pasar Sentral Bulukumba di Jalan Santatulangi, Kabupaten Bulukumba. Jadi ini adalah aktivitas bongkar muat sayuran Tribuners yang setiap sorenya bisa disaksikan oleh di Kabupaten Bulukumba. Jadi halaman Pasar Sentral ini yang biasanya merupakan tempat parkir kendaraan di sini, setiap sorenya ini disulap menjadi tempat bongkar muat sayur mayur Tribuners. Dan ini aktivitas pasar ini kerap dijuluki sebagai pasar setan karena aktivitas pasar ini bukanya setiap malam sehingga malam Tribuners. Nah, ini kita lihat Tribuners, tumpukan kerupuk, aneka kerupuk yang dijual di sini. Ini kita bisa lihat. Aneka kerupuk. Ini dari mana kerupuknya ini, Aji? Dari sini, Jawi-Jawi. Jawi-Jawi. Ini setiap hari habis sebanyak ini, Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berapa jumlahnya, Bu? Jumlahnya ini sekitar ada 100 ikat. 100 ikat. Satu ikatnya begini harganya berapa, Bu? 35-an. 35.000. Dan alhamdulillah laris manis setiap hari, Bu. Iya. Ini sampai jam berapa biasa menjual di sini, Bu? Ya, biasa jam 8 atau jam 7. Jam 8 sampai jam 7. Tidak menentu. Iya. Tergantung kapan habisnya, Bu. Ya, semoga sebentar habis lagi, Bu. Iya. Ini sudah ada pesan 50 ikat. Sudah ada pesan 50 ikat. Iya. Luar biasa. Jadi itu tadi Tribuners bahwa aktivitas bongkar muat di sini sudah mulai dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Jadi bukan hanya sayur mayur, tapi juga termasuk kerupuk seperti tadi. Dan pedagang di sini bukan hanya berasal dari Kabupaten Bulukumba, tapi ada yang berasal dari beberapa kabupaten Tribuners seperti dari Kabupaten Jeneponto dan juga di Kabupaten Bantaeng. Jadi aktivitas pasar di sini Tribuners itu bisa dikata sebagai pusat grosir sayur mayur Tribuners ya, karena biasanya sayur-sayuran yang diperjualbelikan di sini itu dijual kembali Tribuners oleh pedagang-pedagang di pasar-pasar kecil di Kabupaten Bulukumba. Jadi ini masih belum terlalu ramai Tribuners ya. Biasanya semakin sore di sini akan semakin ramai. Dan ini Tribuners, untuk masuk ke wilayah pasar ini para pedagang biasanya mengantri Tribuners di luar karena mereka tidak bisa langsung masuk untuk mengantisipasi kemacetan. Nah, taruhlah seperti yang kita lihat di sini Tribuners,
Mereka ini ada yang mengantri di sini. Itu untuk menunggu jadwal mereka untuk masuk ke dalam lokasi pasar Tribuners. Ini kita lihat pedagang di sini. Kemudian jadi para pedagang di sini bisa membeli dengan harga murah Tribuners ya. Karena di sini adalah tempat atau pusat grosir sayur mayur Tribuners. Kita lihat. Ini jagung Tribuners ya. Ini diangkut. Ya, ini sepertinya ada pembelinya di luar sana Tribuners. Ini kita lihat juga. Ini wortel, kemudian sayur mayur juga diangkut ke atas becak motor alias bentor. Baik Tribuners, itulah yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Bulukumba. Jadi bagi Anda yang ingin membeli sayur-sayuran dengan harga murah, datang saja ke Pasar Setan di halaman Pasar Sentral Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anu tak ini Assalamualaikum Tribuners dan Facebooker. Hari ini kita berada di rumah salah satu pengusaha ini ya, batu-batu unik ini, batu-batu kristal hias. Nah, ini adalah kita berada di rumah Pak Joko. Pak Joko ini kerjaannya mengekspor batu-batu hias ini, Tribuners, yang masih jarang kita ketahui. Dia Pak Joko. Pak Joko ini yang jadi anu beres. Ya oke sedang Pak. Ya cukup ya. Balik ke sini, menghadap ke sini. Ya. Gitu. Tahan Pak. Oke lagi Pak. Sini dong. Jarang sih. Yang di sini Pak sedikit Pak. Ya kita balik sedikit, kita kasih lihat kristal. Hey. Ini di luar lumayan. Ini khusus sekali dia. Mahal sekali dia. Nah, Tribuners dan Facebooker, ini adalah batu-batu yang dimiliki oleh Pak Joko yang bisa akan diekspor. Pak, ini mau diekspor di yang mana yang biasa diekspor itu Pak? Yang jenis blues yang jenis yang begini di yang kalau kayak begini ini ya, cuma sama juga. Iya. Sama juga di Coba kita ini ke Amerika sama ke Amerika Cina ya. Bisa kita tunjuk Pak yang mungkin yang biasa dikirim yang mana Pak? Ini yang begini. Yang begini Pak ya. Ini kalau harga jualnya sendiri Pak? Relatif. Nah. Saya pernah menjual 1 biji ini 2 juta. Woi. Oh, ini bentuk luar. Ini dalam ini habis dipecah. Karena dia bentuk naturalnya seperti ini, tidak perlu dipecah. Iya. Cuman dia memang masih tertutup lumpur. Kemudian kita bersihkan ya. Bersihkan. Di dalamnya diambil centanya di ininya. Bentuknya seperti ini. Jadi ini ada perlakuan khusus. Register stick anu. Beda. Nah, ini Tribuners apa namanya? Batu-batu yang kalau menurut Pak Joko ini namanya batu-batu Gruis Kars. Batu-batu baru kamu bisnis sama-sama Gruis Kars. Nah, Tribuners, ini masih banyak yang belum tahu ya. Jadi batu-batu ini diekspor ke luar negeri oleh Pak Joko
Kemudian ya batu-batu ini dipergunakan untuk membuat aksesoris Tribuners. Ini koleksi atau beberapa batu. Justru di luar negeri terkenal sekali. Nah. Event tahunannya ada. Kayak barang tuh yang bikin ke sana. Nah, Bapak Joko ini juga dia bekerja sama rekannya yang ada di Jawa Barat untuk mengekspor batu-batu ini ya Tribuners. Bisa kita lihat ini. Namanya batu gruis. Batu apa namanya? Itu kuars. Wah, bisa jadi cincin ini deh, batu cincin. Bisa, tapi justru rusak di cincin. Ada yang jadi ini. Nah itu bisa yang akhiran toh. Bisa. Pak Joko. Aja sih kas kembali. Bisa aja yang itu. Buka kasih jelas sih. Kita batu kura-kura ninja. Tapi itu batu lama. Jadi juga salah satu Bisa di sini sedikit Pak. Teman-teman juga jarang dijumpai di semua. Nah, ini dia salah satu model batu yang besar ya. Kita lihat ini kayak mirip kaca begitu ya posternya. Yang biasa dikirim ke luar negeri untuk pameran yang mana Pak? Yang seperti ini. Ruzi kuars kristal. Ya kita tunjukkan Pak yang biasa yang menjadi ciri khas batu ini bagaimana Pak? Ciri khasnya ini memang keindahannya bagus, kemudian struktur kristalnya ini unik. Ini proses pembentukannya nggak sebentar, jutaan tahun baru bisa terbentuk seperti ini. Kemudian dalam kondisi lingkungan tanah dan temperatur tertentu baru bisa. Ini sangat jarang ada ini. Jadi di Indonesia itu deposit batu-batu seperti ini hanya ada di Pacitan, di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan. Ini potensinya justru orang luar yang tahu. Nah, Tribuners mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di hari kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada unsur kemanusiaan dan keadilan. Makanya kenapa orang tahiyat pakai ini, tidak pernah pakai ini, padahal ini hebat. Setelah diteliti oleh para ahli, ternyata ini ada urat yang connecting dengan hati. Makanya kalau ibu pukul anata lari, ini yang kita pakai. Hati-hati konak. Tidak pernah itu ibu-ibu. Hati-hati konak. Ya. Tapi ini hebat. Ini pemerintah. Pemerintah itu hebat. Kalau sudah bilang hebat, insya Allah aman anggaran. Yang kedua, ini orang kaya Pak. Orang kaya itu kalau muncul dari sana sampai sana, bongkar. Tapi ini siapa? Ulama. Yang di sini siapa? Ini anak muda. Ini jangan main-main yang ke ini yang terakhir. Ini ibu-ibu Pak. Ini semua lubang bisa masuk ini. Di sini dia bisa masuk, di sini bisa masuk. Tapi apa yang sebenarnya mau diucapkan minal aidin wal faizin? Yang intinya adalah cuma satu. Kalau setiap orang mengucapkan minal aidin wal faizin, jangan Anda ucapkan lagi minal aidin. Doain dia kesini. Takabbalallahu minni wa minkum takabbal ya karim. Ini saya lihat minal aidin wal faizin, dia juga minal aidin wal faizin. Jadi siapa yang mendoakan, siapa yang didoakan. Setelah kita ucapkan takabbalallahu minni wa minkum wa minna takabbal ya karim, semuanya baru jawab kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang motivator kebaikan di hadapan Allah. Saya lihat warkop ini itu luar biasa. Hari ini kafe dibuka. Saya terima kasih kepada ketua ya, Pak Ketua DPD 1 dengan Ketua Takalar, karena kafe itu memang harus dibuka Pak, tidak bisa kalau apalagi ada gratis ya, gratisnya bagi orang-orang yang punya kartu, insya Allah itu salah satu bisa mencari suara. Ingat, suara rakyat itu suara Tuhan, tapi kadang-kadang rakyat itu tidak bertuhan.
Suara rakyat itu suara Tuhan, tapi kadang-kadang rakyat tidak bertuhan. Ya, jadi rakyat yang kaya, rakyat yang ini. Oleh sebab itu bukan siapkan dana, tapi siapkan daya. Bukan siapkan otak, tapi siapkan otot. Kalau ini kita bisa bersosialisasi, insya Allah. Saya kasih doa, mudah-mudahan insya Allah bisa merubah mindset pikirannya orang. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala hajati. Ya Allah yang memutar balikan hati dan pikiran manusia, tetapkanlah hati dan hajat saya kepadamu ya Allah. Jadi buatlah elektabilitas dan popularitas, jangan hanya terkenal di dapil tak saja, buat di dapil-dapil yang lain. Sebenarnya kalau saya lihat, coba saya kasih contoh Pak Ketua DPD 1. Bayangkan saya di Madinah, itu ada stiker melekat di tiang listrik. Ya, itu kompetitor Pak, calon. Padahal siapa yang mau pilih kalau di Madinah? Ya, di Madinah Pak, di tiang listrik ada di situ calon. Ya, tidak tahu dari mana, tapi dia tempel di situ. Saya coba-coba cari orangnya, ternyata ada jamaah yang di tempat lain. Setelah saya tanya, Anda yang bawa? Dia bilang iya, saya sengaja stempel Ustaz, supaya orang lihat, kalau orang sebut-sebut namaku di Madinah, insya Allah satu saat saya akan terpilih. Karena ini tanah, jangankan mau berdoa, baru rencana berdoa sudah makbul doanya. Makanya Bapak Ibu, buat elektabilitas dan popularitas di langit pertama sampai langit yang ketujuh. Kita ini kadang-kadang populer di dapil, tapi tidak populer di atas. Ya, coba buat populer dan tetap pilihan kita. Insya Allah enggak sih Pak. Ini suara ada yang menggerakkan. Suara itu cuma dua, timur dengan barat. Enggak ada yang lain. Ya, walillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Insya Allah kalau itu berkah, insya Allah. Karena halal itu, Pak. Orang cuma ambil sini saja. Kalau orang di kampung sangat kultural. Kenapa dia ambil begitu? Karena boleh jadi jangan halangan pada saat kita wafat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya minta di dalam berhalal bil halal ini, insya Allah gesekan-gesekan, kerikil-kerikil tajam di kalangan kita politisi, insya Allah. Tapi saya meminta kepada kita semua dengan suasana kekeluargaan, suasana silaturahmi, insya Allah ya hari ini luar biasa karena yang mengundang ini Pak Ketua dengan Ketua Golkar Patalasah, ya namanya TNI, Pak Polisi. Jadi tiap hari telepon terus tiap hari, posisi di mana, posisi di mana. Saya bilang, weh, insya Allah Rahman Pina sudah saya konfirmasi bahwa insya Allah saya akan menuju ke sana. Ya, kita kan dua-dua Rahman, cuma beda elektabilitas Pak. Ya, dia Rahman Pina karena ada tiga Pak imamnya Masjidil Haram, dua-dua juga nama Abdurrahman. Tiga. Yang pertama Imam Mekah Masjidil Haram Abdurrahman Sudais, yang kedua Imam Masjid Nabawi Abdurrahman Ali Al-Huzaifi, dan yang ketiga adalah Abdurrahman Kayu. Alhamdulillah saya 4 kali jadi imam Pak Ketua di Masjidil Haram. Kenapa? Karena banyak jamaah umroh saya yang belum sempat sholat isya, dia minta saya jadi imam. Jadi alhamdulillah saya jadi imam. Tidak salah, salah tidak? Tidak salah kan? Saya bukan imam besar, tapi imam di Masjidil Haram. Ya, jadi memang itulah bagusnya nama Abdurrahman. Ya, itulah Pak Rahman Pina. Ya, cuma ingat-ingat dong saya kasih. Ya, nah ini satu perjuangan, apalagi Ustadznya Sage. Ya, ini Sage sarjana alam gaib. Ya, ini populer beliau ini. Ya, jadi inilah Pak Ketua, insya Allah bahwa dalam kehidupan kita dinamika Golkar, saya kira tidak akan bisa karena dia adalah jenjang ya karir, jenjang ya keberadaan ibadah kita. Marilah kita berbuat baik. Kebaikan apapun yang kita lakukan, sepanjang kita punya niat baik kepada Allah, itu Allah akan bukakan. Satu saja yang saya tanamkan kepada kita semua orang-orang politikus, berbuatlah baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa mengantarkan kita masuk di dalam surga. Insya Allah kalau ini benang merahnya, berbuat mikir baik dan tanamkan keikhlasan, karena ikhlas itu susah, barometernya ada pada pekerjaan. Kalau kita bekerja tidak ada harapan, tidak ada tujuan, insya Allah itulah kerja-kerja ibadah, kerja-kerja ikhlas. Kalau ada yang berani di dapil 1 dia bersedekah karena dapilnya, berani tidak dia bersedekah di dapil 2 yang bukan dapilnya. Ya, ada yang tinggal di dapil 3, berani tidak dia bersedekah di dapil 4. Kalau dia sudah bisa lakukan itu,
maka itulah bentuk keikhlasan yang luar biasa. Ingat, kadang-kadang kita terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Makanya marilah kita buat popularitas dan elektabilitas, kita bisa dikenal di langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Akhirnya kepada kita semua, insya Allah saya pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Saudaranya Pak Ketua DPD, satu, lama sekali saya mau masuk Parepare, selalu saya lewat Parepare. Kenapa ini Pak Ketua DPD tidak pernah panggil-panggil sampai saya kasih tahu Pak Rahman Pina, di mana Buncika? Saya ini Ustaz Kurung. Siapa yang panggil? Saya datang. Ya, tak kemarin Pak, saya baca doa di tempat yang lain. Saya baca doa, saya doakan semua. Iya, kita doakan siapa yang datang. Tapi satu prinsip kita, cari istikharah yang Allah dan Rasulullah sempurnakan. Kalau itu, bismillah, istiqamah. Karena tidak ada yang bisa. Tangan ini saya bilang 18, ini 81. Kalau digabungkan, ini menjadi 99 Asmaul Husna. Kalau kita hafal itu Asmaul Husna dan kita optimalkan, kita buat aplikasi-aplikasi spiritual, insya Allah kita temukan. Nah, tidak ada jabatan. Ya, selamat siang Sobat Tribuners, saya Fakih Imtiaz. Saat ini melaporkan dari kampus Universitas Hasanuddin. Jadi besok pelaksanaan UTBK sudah mulai dilangsungkan di sejumlah tempat. Salah satunya ya adalah di Unhas, di UPT Pusat Bahasa Kampus Unhas Taman Andrea. Jadi dua ruangan ini merupakan ruangan tes UTBK. Jadi ini dia daftar nomor peserta UTBK yang ada di ruangan ini, di lab multimedia 1. Jadi di sini ada 25 peserta untuk sesi pagi dan juga 25 peserta untuk sesi siang. Jadi besok itu jenis ujian Saintek dan Sosum di lab multimedia 1 PT Pusat Bahasa Unhas. Nah, kemudian ini juga merupakan ruang kedua yang akan digunakan, yaitu di sesi pagi dan sesi siang. Inilah dia nama-nama yang akan menempati ruangan ini di besok pagi dan juga siang. Sesi pagi sendiri UTBK akan mulai pukul 7.45 pagi hingga 11.30, sedangkan di sesi kedua mulai pukul 13.30 hingga ke 17.15. Jadi UPT Pusat Bahasa merupakan salah satu lokasi tes UTBK di Unhas. Jadi seperti inilah UPT Pusat Bahasa yang akan menjadi ruangan yang untuk tes, salah satunya di Unhas. Jadi tak hanya di UPT Pusat Bahasa, beberapa lokasi lainnya juga menjadi tempat untuk ujian. Jadi ada juga di Fakultas Ekonomi Unhas, ada juga di beberapa lokasi atau titik lainnya. Jadi seperti itulah Sobat Tribuners, inilah dia merupakan salah satu tempat untuk ujian. Nah, beberapa siswa nampak sudah mulai mencari-cari ruangan di siang hari ini. Jadi besok rencananya akan berlangsung tes UTBK untuk SBMPTN. Salah satu ruangan yang akan digunakan yaitu di UPT Pusat Bahasa. Ini di UPT Pusat Bahasa. Jadi bagi peserta ujian yang ruangannya berada di UPT Pusat Bahasa bisa langsung ke sebelah atau bagian belakang rektorat, karena ruang multimedia 1 akan digunakan. Jadi peserta tidak akan melewati ruangan ini, namun peserta bisa melewati jalanan ini menuju ke ruang multimedia yang ada di belakang Unhas. Jadi kita lihat beberapa peserta ujian sudah mulai mencari-cari lokasi ujiannya. Jadi ini merupakan salah satu venue, yaitu UPT Pusat Bahasa Unhas. Untuk gelombang pertama sendiri akan mulai berlangsung besok
Jadi seperti inilah suasananya. Bagi yang ujian di pusat bahasa, lokasinya berada di bagian belakang untuk ruangan multimedia 1. Ruangannya tepat di belakang dari UPT Pusat Bahasa. Nah, ini dia ruangannya, 2 ruangan untuk tes UTBK. Jadi ini adalah ruangan pertama. Ini adalah nama-nama peserta di ruangan ini. Untuk sesi pertama sendiri berlangsung pagi hari pukul 7.45 sampai 11.30 untuk 25 orang. Kemudian di sesi kedua di lab multimedia 2 ini akan berlangsung pukul 13.30 hingga pukul 17.15. Dan inilah dia juga di ruang UTBK 1. Saat ini saya berada di pusat bahasa. Beberapa lokasi di Unhas menjadi lokasi untuk menyelenggarakan UTBK. Salah satunya ialah ruang multimedia ini yang terletak di pusat bahasa Unhas. Terlihat beberapa orang sudah mulai mencari-cari nama dan lokasi untuk ujian besok pagi. Baiklah Sobat Tribunner, saya Fakih Mudas melaporkan dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sana. Tribunner, saat ini kita berada di lapangan Pancasila Kota Palopo.
Jadi bahkan saat ini di depan ada terlihat tumpukan sampah yang sudah 2 hari tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Hai Tribuners, selamat sore. Pada saat ini saya sementara di salah satu destinasi wisata di Kabupaten Baru ya Tribuners. Ini tepatnya di Pantai Lasendrai, Kecamatan Sapeng Raja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan Tribuners. Inilah keseruan berlibur di Pantai Lasendrai ini Tribuners. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat recommended untuk dijadikan tempat berlibur ya Tribuners. Pemandangan di sini cukup indah Tribuners. Ini pantai. Bolong nemu kapang. Ada ikan nak. Oh, ada jamur, ada jamur ada. Mana kan? Ada jamur kelapa. Pada saat sore hari maupun pagi hari di sini Tribuners recommended untuk dijadikan tempat bersantai sambil mandi-mandi, menikmati keindahan pantai di Pantai Lasendrai ini Tribuners. Seperti yang kita lihat saat ini Tribuners, banyak pengunjung yang berenang bersantai Tribuners.